saksi kunci atau saksi mata atas kejadian tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Sambo. Ini dia saksi matanya. Ikutin terus jejak opini di KBRI Channel. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat KBRI, welcome back to my channel KBRI Channel. Sudah lebih kurang 12 hari sejak tanggal 8 Juli 2022 kasus atau tragedi tembak-menembak di kompleks polisi, kompleks perwira tinggi rumah dinas Irjen Polisi Ferdi Sambo sudah berlalu. Yang ada sekarang dari pihak kepolisian melakukan autopsi atas jasad Brigadir Joshua yang tewas di tangan Barada E. Dan dari pihak keluarga dengan kuasa hukumnya tidak terima atas keputusan atau hasil dari autopsi jenazah anak mereka Brigadir Joshua. Namun KBRI Channel bukan mau mengungkap kronologis tembak-menembaknya, tetapi captionnya adalah siapa sebenarnya saksi mata atau eyewitness atau saksi kunci, key of witness dari semua kejadian tersebut. Nah, jangan lupa subscribe, like, atau share channel YouTube ini, dan jangan sampai skip ya bro, sampai selesai nontonnya supaya jelas dan tidak gagal dalam memahami. Karena banyak di medsos yang menginformasikan kasus tersebut dengan kata-kata katanya dan sebagainya. Jadi tidak, katakanlah, bukan saya katakan tidak akurat, tapi lebih banyak mengacu kepada hal-hal yang sifatnya katanya. Ini sangat berbahaya, Bu. Kenapa gue bilang berbahaya? Karena kalau menginformasikan yang salah kemudian sebarkan di medsos, maka bro bayangkan apa yang akan terjadi, ya, silang pendapat dan sebagainya, bahkan hujatan-hujatan atau bulian-bulian terhadap permasalahan tersebut. Jadi beropinilah yang benar, dan kita di sini mencoba untuk mengurut, ya. Sebenarnya kasus kejadian itu kan bermula dari persoalan yang katanya lagi ini kan pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Polisi Irjen Polisi Ferdi Sambo, yang pada saat kejadian tidak sedang ada di rumah dinasnya tersebut. Jadi yang ada pengawal Pak Ferdi Sambo yang bernama Brigadir J, kemudian satu lagi Barada E. Nah, pada saat kejadian tersebut istri dari Bapak Irjen Polisi Ferdi Sambo sedang berada di kamar. Nah, kemudian di medsos mengatakan bahwa Brigadir Joshua ini yang sudah lebih kurang 2 tahun menjadi pengawal pribadi dari Pak
Ferdi Sambo menodongkan senjata di kepala Ibu Putri Chandrawati, istri dari Pak Ferdi Sambo ini. Ini kan aneh sebenarnya ya, 2 tahun seorang polisi yang sudah dididik, ya kita memang nggak tahu ya, namanya manusia nggak lepas dari kesalahan, tapi cukup lucu juga ya. Nah, motifnya apa? Nah, kalau kita tanya motifnya apa, tentu kalian kepo kan? Yang jelas, ketika dia menodongkan senjata, ini yang tadi katanya informasi-informasi yang masih berseliweran yang nggak jelas atau belum akurat ya. Si ibu berteriak ya ketika Brigadir J ini menodongkan senjata kemudian melakukan pelecehan, berteriak dan didengar oleh Barada E yang ada di bawah. Nah, kemudian naik ke atas, kemudian terjadi cekcok. Nah, kemudian katanya lagi nih, Brigadir J ini pangkatnya lebih tinggi daripada Barada E ya, seniornya, menembakkan atau memuntahkan peluru sebanyak 7 kali. Ini aneh juga, 7 kali tapi tidak mengenai Barada E. Ini kan berarti kan si Barada ini ahli ngeles kan gitu kalau plesetannya. Nah, dibalas oleh Barada E dengan 5 kali tembakan dan mengenai beberapa bagian tubuh daripada Brigadir J sehingga menewaskan Brigadir J di tempat. Nah, setelah Brigadir J meninggal, tewas, yang ada kan sisanya istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, kan begitu. Nah, tentu kenapa kita bilang tadi, siapa mau tahu saksi kunci atau saksi mata? Ya jelas, ini jelas sekali. Saksi kuncinya ya kalau mau disidik atau diselidiki, saksi kuncinya ya ibu tersebut yang ada di kamar tadi. Karena kalau saksi kunci yang udah meninggal nggak mungkin bro, ya kan? Yang dalam hal ini Brigadir J tadi. Jadi simple sebenarnya. Kalau menurut kacamata KBRI channel sendiri ya, kita nggak menebak-nebak atau menerka yang katanya secara orang awam. Jelas ini ya siapa lagi? Ya udah tanya kepada ibu Putri Chandrawati, istri Kadifropan tersebut. Terbuka semuanya kan, harus jelas. Dia akan mengatakan pasti kronologis, benar nggak dia ditodong, benar nggak dia berteriak minta bantuan atau apa. Karena ini apa kok susah banget sih, kecuali nggak punya. Jadi akar kejadian itu kan di ibu itu awalnya, ya kan? Sehingga bereaksilah Barada E karena ada teriakan katanya di kamar. Ini katanya. Nah, kemudian kita melipir dulu ya sebentar ke permasalahan tadi. Udah jelas itu saksi kuncinya Ibu Putri kalau menurut versi KBRI. Kita melipir kejanggalan dari peristiwa tersebut. Ini 3 kejanggalan yang kita lihat. CCTV setelah kejadian tersebut, CCTV di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo tersebut tiba-tiba rusak katanya. Karena yang sebelumnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, no problem atas CCTV-nya. Itu satu, aneh ya. Loh, ini kejanggalan. Yang kedua, setelah kejadian tersebut, ini menurut RT setempat ya, bahwa ada petugas yang datang mengganti CCTV komplek rumah dinas perguruan tinggi tersebut tanpa pemberitahuan atau report ke RT setempat. 2 kejanggalan juga kan, kok buru-buru diganti ya? Ada apa ini? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan kejadian? Mau diapakan ini? Apa mau diabu-abuin atau gimana, kita nggak tahu. Walau-walau. Nah, ketiga, nah ini sangat nih.
Ini ya, makanya kuasa hukum dari keluarga korban tuh mengatakan bahwa nggak sesuai ya autopsi dengan yang kejadian mereka yang punya data-data video dan foto-foto lainnya. Nah, ini ucapan dari banyak video-video yang beredar, ucapan dari orang tua bapak dari almarhum Brigadir J tersebut. Dia bilang gini, beliau disuruh menandatangani, ya, menandatangani penerimaan peti jenazah yang katanya peti jenazah Brigadir J. Nah, suruh menandatangani dengan catatan tidak boleh membuka peti tersebut. Gua ulangi lagi, tidak boleh membuka peti tersebut. Ini kan aneh lagi, janggal lagi kan? Lah dia mau menandatangani, itu peti anaknya katanya. Tapi tidak boleh membuka. Jadi kata si bapak, loh bagaimana saya mau menandatangani? Benar enggaknya anak saya di dalamnya? Atau apa yang di dalam, makhluk apa yang di dalam ini? Katanya. Nah ini 3 kejanggalan aja ya. Banyak kejanggalan lain, tapi 3 ini aja yang kita bahas, KBRI bahas ya. Kita nggak mau terlalu maju atau terlalu berani berasumsi ya. Dan nanti akan seperti ini nanti nih. Bola panas menggelinding ya. Jadi katanya menggiring opini lagi nanti, kan itu nggak benar. Kita tidak menggiring opini, tapi captionnya adalah siapa saksi mata dan saksi kunci. Udah jelas tadi di awal segmen kita katakan bahwa jelas saksi kuncinya paling gampang karena pelakunya masih ada ataupun yang terlibat di kejadian tersebut masih ada, masih hidup, yaitu istri dari Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Hasan yang bernama Putri Chandrawati, wanita asal Bali. Nah, itu bro, sekelebat ya informasi dari KBRI. Ya kita tadi udah kita katakan lagi di awal, lebih awal di preambel daripada session ini. Jejak opini ini udah kita katakan bahwa kita nggak membahas dar-dernya, tapi kita mencoba paling tidak menggiring sedikit aja para masyarakat yang menerima atau melihat di medsos berbagai macam yang katanya tadi ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuka khazanah baru, bisa membuka pintu hati dari para netizen semuanya, terutama para netizen KBRI Channel, untuk bersikap lebih wise ya dalam menanggapi ya. Kasihan juga kalau kita macam-macam ngomong begini, kasihan keluarga yang menerima musibah dengan hilangnya atau meninggalnya anak mereka yang bernama Brigadir Polisi Joshua. Nah, ada sedikit lagi di penutup ini adalah yang anehnya lagi, sampai detik ini tidak pernah diungkap atau di media sosial sosok dari Baradae yang menembak atau memuntahkan peluru ke Brigadir J tadi. Nah, ini kenapa lagi? Ya, mungkin nanti kita bisa bahas di next video. Oke Mas Bro, sebelum kita tutup jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat KBRI, welcome back to my channel KBRI Channel. Sudah lebih kurang 12 hari sejak tanggal 8 Juli 2022 kasus atau tragedi tembak-menembak di kompleks polisi, kompleks perwira tinggi, rumah dinas Irjen Polisi Ferdi Sambo sudah berlalu. Yang ada sekarang dari pihak kepolisian
melakukan autopsi atas jasad Brigadir Joshua yang tewas di tangan Barada E. Dan dari pihak keluarga dengan kuasa hukumnya tidak terima atas keputusan atau hasil dari autopsi jenazah anak mereka Brigadir Joshua. Namun KBRI Channel bukan mau mengungkap kronologis tembak-menembaknya, tetapi captionnya adalah siapa sebenarnya saksi mata atau eyewitness atau saksi kunci, key of witness dari semua kejadian tersebut. Nah, jangan lupa subscribe, like, atau share channel YouTube ini, dan jangan sampai skip ya bro, sampai selesai nontonnya supaya jelas dan tidak gagal dalam memahami. Karena banyak di medsos yang menginformasikan kasus tersebut dengan kata-kata katanya dan sebagainya. Jadi tidak, katakanlah, bukan saya katakan tidak akurat, tapi lebih banyak mengacu kepada hal-hal yang sifatnya katanya. Ini sangat berbahaya, bro. Kenapa gue bilang berbahaya? Karena kalau menginformasikan yang salah kemudian sebarkan di medsos, maka bro bayangkan apa yang akan terjadi, ya, silang pendapat dan sebagainya, bahkan hujatan-hujatan atau bulian-bulian terhadap permasalahan tersebut. Jadi beropinilah yang benar, dan kita di sini mencoba untuk mengurut ya. Sebenarnya kasus kejadian itu kan bermula dari persoalan yang katanya lagi nih kan, pelecehan seksual terhadap istri, istri Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Sambo, yang pada saat kejadian tidak sedang ada di rumah dinasnya tersebut. Jadi yang ada pengawal Pak Ferdi Sambo yang bernama Brigadir J, kemudian satu lagi Barada E. Nah, pada saat kejadian tersebut, istri dari Bapak Irjen Polisi Ferdi Sambo sedang berada di kamar. Nah, kemudian di medsos mengatakan bahwa Brigadir Joshua ini yang sudah lebih kurang 2 tahun menjadi pengawal pribadi dari Pak Ferdi Sambo menodongkan senjata di kepala Ibu Putri Chandrawati, istri dari Pak Ferdi Sambo ini. Ini kan aneh sebenarnya ya, 2 tahun seorang polisi yang sudah dididik, ya kita memang nggak tahu ya, namanya manusia nggak lepas dari kesalahan, tapi cukup lucu juga ya. Nah, motifnya apa? Nah, kalau kita tanya motifnya apa, tentu kalian kepo kan? Yang jelas, ketika dia menodongkan senjata, ini yang tadi katanya informasi-informasi yang masih berseliweran yang nggak jelas atau belum akurat ya. Si ibu berteriak ya ketika Brigadir J ini menodongkan senjata kemudian melakukan pelecehan, berteriak dan didengar oleh Barada E yang ada di bawah. Nah, kemudian naik ke atas, kemudian terjadi cekcok. Nah, kemudian katanya lagi nih, Brigadir J ini pangkatnya lebih tinggi daripada Barada E ya, seniornya, menembakkan atau memuntahkan peluru sebanyak 7 kali. Ini aneh juga, 7 kali tapi tidak mengenai Barada E. Ini kan berarti kan si Barada ini ahli ngeles kan gitu kalau plesetannya.
Nah, dibalas oleh Baradae dengan 5 kali tembakan dan mengenai beberapa bagian tubuh daripada Brigadir J sehingga menewaskan Brigadir J di tempat. Nah, setelah Brigadir J meninggal, tewas, yang ada kan sisanya istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, kan begitu. Nah, tentu kenapa kita bilang tadi, siapa mau tahu saksi kunci atau saksi mata? Ya jelas, ini jelas sekali. Saksi kuncinya ya, kalau mau disidik atau diselidiki, saksi kuncinya ya ibu tersebut yang ada di kamar tadi. Karena kalau saksi kunci yang udah meninggal nggak mungkin, bro, ya kan? Yang dalam hal ini Brigadir J tadi. Jadi simple sebenarnya. Kalau menurut kacamata KBRI Channel sendiri ya, kita nggak menebak-nebak atau mereka yang katanya secara orang awam. Jelas ini ya siapa lagi? Ya udah tanya kepada ibu ibu apa Putri Chandrawati, istri Kadif Propam tersebut. Terbuka semuanya kan, harus jelas. Dia akan mengatakan pasti kronologis. Benar nggak dia ditodong? Benar nggak dia berteriak minta bantuan atau apa? Karena ini apa kok susah banget sih, kecuali nggak punya. Jadi akar kejadian itu kan di ibu itu awalnya, ya kan? Sehingga bereaksilah Baradae karena ada teriakan katanya di kamar. Ini katanya. Nah, kemudian kita melipir dulu ya sebentar ke permasalahan tadi. Udah jelas itu saksi kuncinya Ibu Putri kalau menurut versi KBRI. Kita melipir kejanggalan ya, kejanggalan dari peristiwa tersebut. Ini 3 kejanggalan yang kita lihat. CCTV setelah kejadian tersebut, CCTV di rumah dinas Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo tersebut tiba-tiba rusak katanya. Karena yang sebelumnya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, no problem atas CCTV-nya. Itu satu, aneh ya, bro, ini kejanggalan. Yang kedua, setelah kejadian tersebut, ini menurut RT setempat ya, bahwa ada petugas yang datang mengganti CCTV komplek rumah dinas perguruan tinggi tersebut tanpa pemberitahuan atau report ke RT setempat. 2, kejanggalan juga kan, kok buru-buru diganti ya? Ada apa ini? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan kejadian? Mau diapakan ini? Apa mau diabu-abuin atau gimana, kita nggak tahu, walau alam. Nah, ketiga, nah ini sangat ini ya, makanya kuasa hukum dari keluarga korban tuh mengatakan bahwa nggak sesuai ya autopsi dengan yang kejadian mereka yang punya data-data video dan foto-foto lainnya. Nah, ini ucapan dari banyak video-video yang beredar, ucapan dari orang tua, bapak dari almarhum Brigadir J tersebut. Dia bilang gini, beliau disuruh menandatangani, ya, menandatangani penerimaan peti jenazah yang katanya peti jenazah Brigadir J. Nah, suruh menandatangani dengan catatan tidak boleh membuka peti tersebut. Gua ulangi lagi, tidak boleh membuka peti tersebut. Ini kan aneh lagi, janggal lagi kan. Lah dia mau menandatangani, itu peti anaknya katanya. Tapi tidak boleh membuka. Jadi kata si bapak, loh bagaimana saya mau menandatangani? Benar enggak ini anak saya di dalamnya? Atau apa yang di dalam, makhluk apa yang di dalam ini? Katanya. Nah ini 3 kejanggalan aja ya. Banyak kejanggalan lain, tapi 3 ini aja yang kita bahas, KBRI bahas ya. Kita nggak mau terlalu maju atau terlalu berani berasumsi ya, dan nanti akan seperti ini nanti nih,
bola panas menggelinding ya, katanya menggiring opini lagi nanti, kan itu nggak benar. Kita tidak menggiring opini, tapi captionnya adalah siapa saksi mata dan saksi kunci. Udah jelas tadi di awal segmen kita katakan bahwa jelas saksi kuncinya paling gampang karena pelakunya masih ada, ataupun yang terlibat di kejadian tersebut masih hidup, yaitu istri dari Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Hasan yang bernama Putri Chandrawati, wanita asal Bali. Nah, itu bro, sekelebat ya informasi dari KBRI. Ya, kita tadi udah kita katakan lagi di awal, lebih awal di preambel daripada session ini, jejak opini ini, udah kita katakan bahwa kita nggak membahas dar-dernya, tapi kita mencoba paling tidak menggiring sedikit aja para masyarakat yang menerima atau melihat di medsos berbagai macam yang katanya tadi ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuka khasanah baru, bisa membuka pintu hati dari para netizen semuanya, terutama para netizen KBRI Channel, untuk bersikap lebih wise ya dalam menanggapi ya. Kasihan juga kalau kita macam-macam ngomong begini, kasihan keluarga yang menerima musibah dengan hilangnya atau meninggalnya anak mereka yang bernama Brigadir Polisi Joshua. Nah, ada sedikit lagi di penutup ini adalah yang anehnya lagi, sampai detik ini tidak pernah diungkap atau di media sosial sosok dari Barada E yang menembak atau memuntahkan peluru ke Brigadir J tadi. Nah, ini kenapa lagi? Ya, mungkin nanti kita bisa bahas di next video. Oke Mas Bro, sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.